Iblis dalam Islam adalah makhluk dari bangsa jin yang karena kesombongannya menolak perintah untuk sujud kepada Adam, iblis terusir dari surga menjadi makhluk hina lagi terkutuk. Setelah terusir dari surga, iblis tidak lagi memiliki derajat tinggi sebagaimana dahulu. Berbeda dengan iblis yang diceritakan Al-Quran, iblis dalam Bible masih memiliki derajat tinggi setara dengan para malaikat. Iblis masih dapat berkumpul bersama para malaikat dan juga dapat bertemu dengan Tuhan di surga. Padahal kesalahan iblis sangat fatal menurut agama Kristen, yaitu ingin menyamai Yang Maha Tinggi. Sebagaimana ayat berikut ini, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Ayub pasal 1 ayat 6-8. Bukan hanya dalam perjanjian lama saja iblis disebutkan memiliki kedudukan tinggi sampai bisa berbicara langsung dengan Tuhan di surga, iblis dalam Injil Kristen pun mempunyai kedudukan istimewa. Iblis dalam Injil Kristen adalah tokoh kunci suksesnya penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Karena tanpa iblis merasuki Yudas Iskariot, Yudas tidak akan mau berkhianat menerima sogokan tua-tua Yahudi. Dengan iblis merasuki Yudas, Yudas bersedia berkhianat kepada gurunya, bekerja sama dengan tua-tua Yahudi untuk menangkap Yesus yang kemudian menyalibkannya sampai mati di kayu salib. Siapapun yang membaca kronologi penyaliban Yesus dalam Injil Kristen, mereka akan melihat peran besar iblis dalam penebusan dosa orang-orang Kristen. Sekalipun mereka mengelak dengan mengatakan bahwa itu merupakan rencana Tuhan, tetap saja sumbangsi iblis dalam penebusan dosa orang-orang Kristen tidak dapat disangkal. Padahal doktrin penebusan dosa sangat penting dalam agama Kristen, karena dari sanalah mereka yakin akan masuk surga. Jika doktrin yang begitu penting dalam agama Kristen ternyata tidak lepas dari campur tangan iblis, bagaimana orang-orang Kristen dapat meyakinkan orang lain bahwa agama Kristen adalah agama yang benar?